Halo pemirsa Rudi Hadi Channel. Hari ini saya dapat kesempatan untuk mewawancarai seorang wartawan ABC Indonesia di Melbourne. Kemudian beliau ini juga mantan penyiar BBC London. Nah, ketika saya melihat promo buku London Calling, nah di situ saya langsung ingin mewawancarai beliau. Jadi apa saja yang akan saya tanyakan, tentu simak terus channel Rudi Haji ini. Oke, kita mulai Pak. Selamat siang. Selamat siang Mas Rudi. Ya, apa kabar Pak? Baik, di Melbourne baik ini, cuaca bagus. Oh, alhamdulillah. Di sini kan jam 1 Pak, di Melbourne jam berapa nih? Ini jam 5 sore ini, saya baru saja selesai bekerja, jadi beda waktu 4 jam, karena ini sekarang musim semi. Jadi musim semi dan musim panas, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Melbourne 4 jam. Sementara kalau di musim dingin, itu perbedaan waktunya 3 jam antara waktu Indonesia Barat dan waktu Melbourne. Oh, ya. Berapa lama Pak di ABC Melbourne ini Pak? Saya sudah bergabung dengan ABC Indonesia sejak bulan Oktober 2013, jadi 7 tahun lebih sedikit. Saya pindah dari London ke Australia. Saya pindah dari London ke Australia tahun 2010 sebenarnya, tapi saya kemudian pindah di kota Adelaide dari tahun 2010 sampai 2013, sebelum kemudian saya mendapatkan tawaran kesempatan untuk bergabung dengan ABC Indonesia, kemudian saya pindah ke Melbourne. Ya, sejak itu ABC, waktu itu kita berada di bawah namanya ABC International sebagai kelanjutan dari Radio Australia. Tapi kemudian sekarang kita mengubah diri lagi menjadi ABC Indonesia tetap, tapi kita tidak lagi mempunyai program radio dan kita sudah meninggalkan nama Radio Australia, jadi namanya ABC Indonesia di bawah naungan pemberitaan, divisi pemberitaan ABC. Bagaimana Pak perkembangan keradioan? Sebab kan di ABC ini sudah dari Radio Australia, kemudian ganti ABC Internasional, ABC Indonesia. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu Pak di dalam tubuh Radio Australia? Radio Australia secara internasional masih ada, tetapi hanya punya program dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Tok Pisin. Tok Pisin itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Papua Nugini. Sementara di bahasa-bahasa lain sudah ditutup karena memang kalau seperti kita ketahui ketika internet tumbuh berkembang dengan cepat, itu mematikan siaran radio dalam berbagai bahasa karena memang pendengarnya berkurang banyak ya. Dan sejak itu, karena memang masalahnya menurut saya sih dana, jadi lembaga seperti ABC tidak bisa menyediakan dana tak terbatas, sehingga kemudian mereka harus memilih, pilihannya adalah apakah bertahan dengan radio yang pendengarnya berkurang, atau kemudian pindah ke hal seperti misalnya internet, online, dengan masa depan diperkirakan bahwa online lebih banyak, dan juga kemudian bertumbuhnya sosial media, mereka memutuskan bahwa ya sudah pindah saja dari radio ke online. Itulah yang terjadi. Jadi program dalam bahasa Inggris Radio Australia masih ada di kawasan Pasifik. Jadi salah satu tonggak utama mereka disebabkan karena memang radio untuk lautan Pasifik, negara-negara kecil di kawasan Pasifik itu masih penting ya. Tapi memang tidak mengatakan bahwa radio tidak penting bagi orang di Indonesia, tetapi karena memang persaingan yang besar, mereka benar memutuskan bahwa lebih baik pindah ke online. Hijrahnya dari radio SW yang dulu dirindukan oleh pendengar-pendengar di Indonesia, sekarang hanya bisa lewat internet dan berbahasa Inggris. Kemudian saya ingin bertanya mengenai London Calling. Saya belum dapat bukunya, jadi Pak Hari Ilyas sudah dapat, ada beberapa pendengar yang sudah dapat, dan banyak pendengar yang rindu akan BBC London dan tentunya harus wajib memiliki buku ini. Sebenarnya apa yang
prakarsai selain 71 tahun BBC ini, Pak, buku ini? Jadi pada dasarnya beberapa bulan lalu kita itu adalah orang-orang bekas BBC berkumpul. Mungkin karena pandemi COVID-19 ya kan, tidak bisa bertemu, tidak bisa melakukan perjalanan, kemudian timbul ide untuk bertemu lewat Zoom. Dan dalam pertemuan Zoom pertama itu ada sekitar 20-30 orang. Sebenarnya ngobrol-ngobrol saja, karena memang juga sudah lama tidak bertemu kan. Karena sejak tahun 2010 itu memang BBC London mengurangi banyak stafnya. Jadi kemudian terpencar-pencar di seluruh dunia lah, katakan begitu. Lalu dalam pertemuan itu muncul gagasan, kalau begitu hanya saling menyapa di Zoom, timbul pemikiran bahwa kita kan punya pengalaman banyak, masing-masing pernah bekerja di BBC selama bertahun-tahun ya. Kemudian timbul ide, mengapa tidak membuat buku? Karena memang tentu saja pengalaman-pengalaman itu, walaupun sebagian sudah dirasakan oleh masing-masing orang, tetapi kan tidak pernah diungkapkan dalam bentuk tulisan. Jadi, lalu muncul ide, buat saja buku, dan kita kemudian melihat tanggal bahwa 31 Oktober 1949 itu adalah hari di mana BBC pertama kali menyiar dalam bahasa Indonesia. Lalu kita menggunakan ajar-ajar tanggal itu untuk mengejar kalau kita bisa buat buku secepat mungkin dan bisa dimunculkan pada bulan Oktober lebih baik gitu. Saya kira juga karena memang para penulisnya adalah wartawan-wartawan yang sudah pernah bekerja, menulis menjadi tidaklah terlalu sulit dilakukan, kan begitu ya. Jadi dengan cepat kita kemudian bisa mengumpulkan tulisan, dan juga pada awalnya memang kita berpikir sederhana, kalau ada saja 15 orang yang bisa menulis, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kemudian terkumpul lebih dari 30 tulisan, jadi 30 orang yang menyampaikan bahan-bahan mereka untuk ditulis. Itu dari berbagai kalangan ya, termasuk seperti misalnya yang sudah sangat senior, Ibu Sri Owen misalnya, atau Bang Ibrahim Nurdin. Itu Bu Sri Owen bekerja pertama kali tahun 1965. Sementara Bang Ibrahim Nurdin 70-an, 80-an. Jadi sementara ada yang paling muda seperti namanya Christine Francisca, dia mulai bekerja di tahun 2000-an. Jadi rentangnya besar sekali, rentang 50 tahun antara Ibu Sri Owen dengan Christine Francisca. Jadi cerita itu menurut kita lintas generasi, dan kita mengharapkan dan berpikir bahwa ceritanya akan menarik karena orang yang kadang-kadang mengikuti siaran pertama kali misalnya tahun 70-an, 80-an, mungkin setelah itu mereka tidak mendengarkan lagi atau lupa dengan orang-orang sebelumnya. Ini memberikan cerita keseluruhan, begitulah, maksimal mungkin. Ini menarik sekali, tidak sabar untuk bacanya. Dan di situ kira-kira Pak ada pengalaman menarik nggak? Apa yang lucu ataupun seperti apa itu Pak di dalam buku itu? Ya semua masing-masing memiliki pengalaman. Bagaimana pada dasarnya ceritanya adalah bagaimana mereka mengetahui BBC London atau BBC siaran Indonesia sebelum mereka bergabung, ya kan? Jadi mungkin dari masa kecil, misalnya ada seperti juga beberapa kali Anda yang suka mendengarkan siaran radio, pengalaman siaran radio itu kan kemudian memberikan katakanlah kecintaan dengan BBC, dan itu ketika mereka dewasa kemudian mereka berpikir bahwa saya bisa bergabung dengan BBC, caranya gimana, lalu itu yang diceritakan dalam buku. Salah satu yang saya ingat misalnya Ira Yusak, itu namanya Ira Mutia Hapsari. Dia hanya bergabung dengan BBC 3 tahun, tetapi dia memerlukan waktu kalau nggak salah 9-10 tahun untuk bergabung. Dalam arti prosesnya lama karena dia pernah diterima pertama kali, kemudian dia masih bekerja sebagai diplomat Indonesia waktu itu, kemudian dia mengatakan boleh nggak saya menunda, terus dia kerja lagi di Chicago kalau nggak salah, ditempatkan di departemen di konsulat di Chicago. Kemudian setelah dia selesai, dia masih ingin bergabung dengan BBC lagi, dia kemudian bertanya, apakah boleh saya bergabung lagi? Kemudian dia dites lagi, baru bergabung. Jadi proses dia melamar pertama kali sampai kemudian bekerja itu lebih dari
9 tahun, sementara dia bekerja saja hanya 3 tahun gitu. Jadi itu salah satu hal yang unik bahwa ada orang yang karena begitu tertariknya untuk bergabung dengan BBC tidak melupakan keinginannya begitu saja begitu. Dan ada juga cerita-cerita lain yang saya ingat, misalnya cerita dari salah satu orang namanya Reza Joyo Sugito. Itu dia pernah bekerja sebagai casual namanya. Casual itu paruh waktu ketika dia menjadi mahasiswa di London School of Economics di London. Dia mendapatkan informasi mengenai BBC itu ketika dia bertemu dengan rekan lain namanya Arya Gunawan di sebuah masjid di LSI. Dari pertemuan dengan LSI di masjid itu, kemudian Reza mendapatkan kabar bahwa BBC menyediakan lowongan lah untuk paruh waktu. Itu satu contoh. Kemudian dia dalam tulisannya itu berjudul Hikayat Dua Masjid. Dan Reza ini kemudian pernah bekerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu dia lagi-lagi di masjid bertemu dengan seorang Indonesia yang setelah berkenalan dia mengatakan bahwa, oh kamu Reza, saya dulu pernah mendengarkan siaran kamu gitu. Dan orang itu menceritakan bahwa dia pendengar radio BBC dan tinggal di Arab Saudi. Jadi cerita menurut saya, dia lalu berpikir, oh ternyata ada juga ya pendengarnya sampai di Arab yang bisa mengenal nama dia. Jadi dia bayangkan cerita keterlibatan, kedekatan dengan BBC itu terjadi di mana-mana gitu. Wow, benar-benar menarik. 426 halaman ya lumayan lah ya. Untuk mencari tahu cerita tentang penyiar BBC London. Satu yang ingin saya tanya lagi, BBC ini kan terkenal dengan kritis. Apakah di dalam recruiting karyawan BBC ini memang satu syarat bahwa seorang jurnalis untuk BBC ini harus seorang yang kritis gitu, kritis terhadap pemerintahan Indonesia dalam hal ini. Apakah ada syarat seperti itu? Sebenarnya menurut saya pedoman umum untuk wartawan itu sebenarnya begitu ya, tidak untuk wartawan BBC saja. Menurut saya ketika Anda mau jadi wartawan, kritis itu tidak mengatakan bahwa dia memihak ya, tapi kritis itu menurut saya adalah berdiri di tengah-tengah. Dalam arti begini loh, ya, orang Indonesia bekerja untuk BBC di London ataupun ketika saya bekerja untuk radio Australia, saya bukan orang Indonesia, bukan orang yang harus mendukung pemerintah Indonesia. Saya bekerja di sebuah media itu tidak ada hubungan dengan asal usul saya dari mana, kan begitu. Itu sebenarnya yang paling penting diingat. Jadi katakan ketika BBC di masa-masa waktu saya ada di sana, Timor Leste, Timor ya. Waktu itu kan banyak sekali kejadian, banyak sekali usaha dari anak-anak Timor waktu itu, misalnya memanjat gedung kedutaan untuk minta suaka, dan sebagian besar kemudian sampai di London. Kita sebagai wartawan, kita waktu itu berteman dengan mereka, kita mendengarkan suara mereka juga, tapi kita juga mendengarkan suara pemerintah Indonesia, tetapi kita tidak memihak mendukung salah satu pihak begitu. Artinya adalah bahwa kalau beritanya memerlukan kita menulis mengenai sesuatu berkenaan dengan kejadian, ya kita kemudian mencari pendapat dari kedua pihak, kan begitu. Kita tidak mudah percaya begitu saja begitu loh. Walaupun ada tuduhan waktu itu bagi kita adalah tuduhan bahwa kamu orang Indonesia, ya kamu harus mendukung pemerintah Indonesia, kan kira-kira gitu. Ada seperti bukan pemaksaan, tetapi ada pendapat bahwa tunjukkan dong nasionalisme Anda dengan mendukung pemerintah Indonesia. Jawabannya tidak. Jawabannya bukan itu. Kita justru aneh kalau kita mendukung pemerintah Indonesia misalnya. Karena kita tidak dibayar untuk mendukung pemerintah Indonesia. Kita dibayar oleh BBC sebagai media yang berada di Inggris, walaupun kita sebenarnya orang Indonesia, kan begitu. Jadi kritis dalam arti itu ya, kritis itu dalam arti kita harus skeptis menurut saya terhadap semua pihak. Jadi semua pihak yang menghadapi masalah, semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan, kita harus berbicara dengan mereka. Kita tidak bisa percaya dengan begitu saja. Dengan misalnya pemerintah Indonesia mengatakan hal ini, itu. Kita harus mengecek di lapangan misalnya apakah benar apa enggak.
gitu loh. Tidak sekedar juga misalnya dalam hal Timor tadi, apa yang dikatakan oleh misalnya waktu itu anak-anak muda Timor mengenai Indonesia, kita tidak juga percaya begitu saja, kita juga harus mengecek apa yang mereka katakan. Ya, menarik nih. Memang ya wartawan harus berdiri di tengah ya, independen lah begitu ya. Ya. Jadi tidak bisa dibayar oleh pihak yang kiri atau pihak yang kanan. Walaupun memang seringkali tuduhan itu ada juga kan, seringkali ada tuduhan, tapi menurut saya memang tidak mudah dilakukan dan tidak setiap waktu bisa dilakukan. Tetapi semakin kita bisa melakukannya, menurut saya pada akhirnya kita akan semakin dihormati dalam kedudukan kita. Saya kira itu yang paling penting ya, kalau misalnya wartawan-wartawan muda itu berpikir bahwa memang kadang-kadang mudah untuk memihak, karena kita tidak akan katakanlah menyakiti ataupun kita akan dengan mudah diterima, tetapi dalam waktu bersamaan juga menurut saya itu bukan tindakan yang benar sebenarnya. Jadi, sebagai analis di ABC, Pak, tentu Bapak pasti menyoroti lah perkembangan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Kira-kira di dalam beberapa waktu belakang ini apa sebenarnya yang terjadi itu hubungan bilateral, Pak? Sebab yang di beberapa tahun yang lalu saya tanyakan ke Bapak, nah yang ini saya update kembali gitu Pak, yang dalam waktu belakangan ini. Saya tidak melihat banyak masalah, dalam arti tidak ada hal-hal yang besar yang terjadi antara Indonesia dan Australia dalam 1-2 tahun ini ya. Mungkin juga karena setahun ini ada masalah COVID-19 kan. Jadi maksudnya adalah masing-masing negara kemudian terlibat dalam urusan di negara masing-masing untuk mengatasi COVID itu. Tetapi satu hal yang paling besar yang terjadi adalah disepakatinya perjanjian dagang antara Indonesia dan Australia yang sudah mulai diberlakukan bulan Juli lalu. Itu namanya EAS-CEPA. Jadi sekarang kesepakatan itu sudah diratifikasi oleh kedua negara dan sudah mulai berlaku. Memang sayangnya dia belum bisa diterapkan dengan sempurna karena kemudian terjadi COVID. Itu kan peraturan perjanjian itu mulai diberlakukan kalau nggak salah 5 Juli 2020, pas di tengah-tengah COVID. Jadi kita masih harus menunggu bagaimana realisasi ataupun penerapan dari perjanjian dagang itu bagi kedua negara. Satu hal yang menurut saya kalau COVID sudah selesai mungkin tahun depan, perkembangan yang menarik adalah bahwa perjanjian itu memungkinkan penambahan orang-orang muda Indonesia ke Australia dalam program Working Holiday Visa, WHV itu. Program itu kan sebenarnya ditujukan untuk mereka yang berusia antara 18 sampai 30 tahun. Dahulu sebelum perjanjian itu, jatah dari Australia adalah 1.000 orang setahun. Sekarang jatahnya meningkat menjadi 4.100 kalau tidak salah. Jadi ada peningkatan luar biasa. Jadi saya kira di masa-masa datang setelah perbatasan internasional dibuka akan ada lebih banyak orang-orang muda Indonesia ke Australia untuk berlibur sekaligus bekerja. Dan ini menjadi kesempatan baik bagi mereka selain tentu saja mendapatkan uang tambahan, belajar bahasa Inggris, belajar bekerja di Australia, mungkin mengetahui seluk-beluk mengenai kehidupan di Australia. Itu yang paling kelihatan ya bagi saya. Yang lain ada berbagai kemungkinan, ada berbagai persetujuan, misalnya pembukaan Universitas Australia di Indonesia. Jadi mereka boleh membuka kampus untuk menampung mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia. Itu salah satu juga yang sudah akan terjadi. Tapi lagi-lagi karena COVID-19 itu sementara tertunda lah. Saya kira mungkin di belakang layar perencanaannya sudah berlangsung, tapi penerapannya karena sekarang pergerakan manusianya dibatasi belum bisa terjadi. Kemudian masalah COVID tadi Pak, di Australia ini kan diskriminasi Pak yang muncul di sana. Sampai disuruh pulang yang orang China gitu ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi gitu Pak di sana? Sebenarnya jadi yang terjadi begini. Waktu itu pemerintah Australia beberapa bulan lalu mengatakan bahwa para mahasiswa internasional yang
tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri selama beberapa bulan mendatang, sebaiknya meninggalkan Australia. Jadi begitu. Jadi tidak ada khusus bahwa mahasiswa dari Cina misalnya harus pulang. Lebih pada bahwa sebagian besar mahasiswa internasional di Australia sekarang ini adalah mahasiswa asal Cina kan begitu. Jadi jumlah mereka besar sekali. Tapi tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa mahasiswa asal Cina harus pulang ke negeri mereka. Hanya dikatakan bahwa kalau mengalami kesulitan, kan mereka harus membiayai diri sendiri. Kalau mereka tidak punya kerjaan kan nanti menjadi dikhawatirkan menurut saya menjadi tanggungan pemerintah Australia kan gitu. Karena juga waktu itu juga pemerintah Australia kan mengkhawatirkan bahwa nanti semakin parah COVID-nya kan seperti kita lihat sekarang penerbangan internasional kan susah. Jadi mereka waktu itu bilang lebih baik kalau sebelum perbatasan internasional ditutup sama sekali, silakan pergi, silakan pulang kalau Anda tidak bisa membiayai hidup. Memang itu dikritik oleh sebagian orang sebagai, oh Anda sekarang pas lagi susah, mau enaknya saja suruh mereka pulang kan begitu. Itu kritikannya bahwa kalau pas enak lagi senang-senang, mereka mau di sini. Kan memang mahasiswa internasional itu kan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah ya, bagi ekonomi Australia. Karena jumlahnya banyak, mereka datang dengan biaya kuliah internasional yang mahal, dan tinggal di sini menyewa rumah, dan lain-lain, itu kan sebenarnya memberikan sumbangan ekonomi yang sangat besar. Dan sekarang kritiknya adalah mengatakan bahwa ketika keadaan sulit, Anda suruh mereka pulang, gitu. Jadi ada perasaan seperti tidak adil bahwa mestinya pemerintah memberikan bantuan lebih besar supaya mereka tetap ada di sini. Karena pada nyatanya sekarang ini kan juga terjadi bahwa Australia memerlukan pekerja-pekerja untuk misalnya di ladang pertanian, lagi panen buah dan segala macam. Sekarang Australia sendiri mengalami kesulitan karena mahasiswa-mahasiswa itu tidak ada di sini. Padahal mereka itu dulunya di sini juga ada yang bekerja di tempat-tempat seperti itu. Ya, nanti berita itu hoax. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya, saya ingin Bapak memberikan pesan kepada orang Indonesia mungkin yang ingin belajar, tadi sudah disinggung di awal, belajar di Australia. Kemudian nanti kalau memang sudah dibuka jalur penerbangan internasional untuk Australia, ini apa nih? Orang ingin berwisata mungkin ke sana itu Pak. Pesan Bapak untuk mereka. Saya kira sebentar lagi mudah-mudahan dalam beberapa bulan mendatang Australia akan membuka penerbangan ataupun membuka perbatasan internasional, dan sepertinya orang-orang pertama yang akan diizinkan datang adalah para mahasiswa yang sudah terdaftar, dan ini akan menjadi kesempatan bagi mereka. Dan juga kedua, seperti yang saya katakan tadi, para pemegang visa working holiday visa akan masuk, dan itu kesempatan bagi lebih banyak orang Indonesia lagi untuk datang. Dan mungkin saja proses penambahan visa itu sekarang sedang berlangsung, dan saya tidak tahu apakah sudah terpenuhi dalam arti tidak ada lagi jatah tahun ini, tetapi kan setiap tahun jatahnya ada 4.000 orang. Jadi itu menurut saya bagi yang belum tahu, itu merupakan informasi yang bisa mereka cari, dan juga kalau memang mereka layak memenuhi syaratnya adalah bahwa usianya adalah antara 18 sampai 30 tahun, sudah tamat S1 paling kurang, ataupun kayaknya sudah paling kurang sudah kuliah tahun kedua atau tahun ketiga begitu ya, dan memiliki dana secukupnya untuk tinggal di Australia 1-2 bulan pertama, dan memiliki mestinya pengetahuan bahasa Inggris yang cukup untuk paling tidak berkomunikasi, dan mereka akan bisa datang. Dari situ mungkin saja mereka selain bekerja di misalnya ladang pertanian, yang lain mungkin juga bisa mereka sambil belajar dan menggunakan kesempatan, mana tahu mereka kemudian bisa mendapatkan tambahan ilmu yang lebih besar yang mereka bisa gunakan ketika pulang ke Indonesia, atau mungkin juga kemudian berkarir di tempat lain. Kalau yang berwisata Pak, kira-kira gimana? Wisata saya kira Australia ketika nanti dibuka akan sangat memerlukan banyak orang untuk datang, dan Australia saya kira sudah siap ya, siap dalam arti
seperti juga sebelum COVID memang banyak tempat-tempat di Australia yang menarik untuk dikunjungi kan. Dan apakah ada kebijakan dari pemerintah Australia misalkan visanya turun atau gimana, itu belum ada? sejauh ini belum ada ya, tapi memang pernah ada desakan untuk memberikan kemudahan visa bagi orang Indonesia misalnya untuk ketika datang, tapi sejauh ini saya belum mendengar berita itu. Jadi Australia kan menerapkan kepada seluruh orang di seluruh dunia untuk mendapatkan visa kalau mereka mau datang. Jadi sepertinya bahwa Australia tidak bisa memberikan pengecualian untuk orang Indonesia. Walaupun orang Australia bisa mendapatkan visa on arrival ketika mereka sampai di Indonesia. Indonesia kan maunya juga Australia melakukan hal yang sama, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa Australia mau melakukan hal itu. Tapi mana tahu, kita tidak tahu bahwa COVID bisa saja menyebabkan perubahan peraturan karena memang keadaan tahun ini atau tahun 2021 akan sangat berbeda dengan tahun 2020 kan, apalagi 2019. Jadi bisa saja bahwa ketika nanti misalnya Australia memerlukan orang lebih banyak datang, mereka akan kemudian mengubah peraturan dengan misalnya visa on arrival. Itu mungkin saja, tapi saya sejauh ini belum mendengar. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancari Bapak. Salam untuk keluarga, sukses selalu untuk Bapak dan sehat selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan Pak. Salam. Terima kasih. Indonesia. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya.